Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan pada saat hari ini. Sekarang Tuhan, hamba-Mu akan men-sharingkan sedikit kebenaran firman-Mu. Engkau mari mengurapi hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Pembacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, seringkali di dalam kehidupan kita seringkali tidak mengerti apa maksud dan rencana yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan sudah lepas tangan di dalam kehidupan kita, berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mau menjawab doa kita lagi. Apalagi ketika pencobaan, ujian hidup selalu datang di dalam kehidupan kita. Wah, semakin kita berpikir bahwa Tuhan benar-benar sudah lepas tangan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita akan belajar 3 poin mengapa Tuhan menghadirkan pencobaan, masalah hidup itu datang di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama saya catat di sini menyadari keterbatasan kita. Ya, menyadari keterbatasan kita. Kita sebagai manusia yang masih berdiri di muka bumi ini, seringkali kita merasa bahwa diri kita sudah hebat. Seringkali merasa bahwa kita melakukannya karena kekuatan kita sendiri, ya. Oleh karena itu, Tuhan menghadirkan pencobaan supaya kita tetap terus belajar. Kita terus belajar menyerahkan segala ujian hidup hanya kepada Tuhan, supaya kita bisa menyadari bahwa kita lemah, kita terbatas tanpa Tuhan. Baik. Di poin yang kedua saya catat di ayat yang ke-9. Ayat ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wah, ini suatu pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, karena ketika kita sudah di dalam masalah, ketika kita sudah diperhadapkan dengan ujian hidup, wah, itu kita sudah sulit melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sulit bagi kita untuk berpikir, wah, Tuhan bakal rancangkan apa ya di dalam kehidupanku, kayak gitu. Karena kita juga kurang menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang terlebih besar daripada semuanya. Tuhan lebih besar dari setiap pencobaan masalah hidup yang kita hadapi. Oleh sebab itu, di sini di poin yang kedua saya mencatat sempurna dalam kelemahan. Ya, di poin yang ketiga kita belajar di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Sebenarnya di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini menceritakan bagaimana ketika Paulus bertanya kepada Tuhan. Bagaimana ketika Paulus juga bingung apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Ya. Nah, dari sini kita bisa belajar dari pergumulan Paulus ini, kita bisa belajar bagaimana penyertaan Tuhan itu. Nah, di sini yang pertama, kita bisa menyadari, kita bisa memahami bahwa pernyataan Tuhan itu tidak hanya sebatas jasmani saja. Ya. Yang kedua, kita belajar sekalipun kita sedang di dalam pergumulan, kita sedang di dalam ujian kehidupan, kita belajar untuk tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dan kita tahu kuasa Tuhan justru di dalam kelemahan kita lah. Mungkin di dalam
kita lagi di dalam pencobaan, di situ kuasa Tuhan benar-benar akan sempurna kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembacaan kita yaitu, mungkin sekalipun sekarang kita lagi dalam masalah, lagi diuji, rasanya udah nggak mampu gitu, tetapi dari pembacaan kita belajar bahwa dimana ketika kita lemah, ketika kita merasa sudah tidak berdaya, ternyata di situ kuasa Tuhan benar-benar nyata. Di mana kuasa Tuhan di situ akan sempurna Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Baik, sekian sharing firman Tuhan. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk sedikit sharingmu pada pada saat hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kami mau sepenuhnya berserah hanya kepada Tuhan. Kami mau belajar membawa setiap persoalan kehidupan kami hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau menghidupi firman-Mu ini di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.